Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, selamat malam. malam, Kak. Baik. Langsung aja untuk pertemuan malam ini kita belajar mengenai piutang. Piutang yang akan Kakak paparkan malam ini mengenai penghapusannya atau metode penghapusan piutang. Karena dalam piutang itu bahwa tidak akan seluruhnya dapat tertagih. Nah, ini korelasinya dengan apa? Korelasinya dengan penghapusan. Tapi penghapusan itu bukan berarti piutangnya dihilangkan menjadi lunas, bukan dilunaskan, tetapi dihapus bukukan dalam pencatatan akuntansi. Nah, yang pertama, piutang itu ada 3. 1, piutang dagang, 2, wesel tagih, 3, piutang lainnya. Yang pertama mengenai piutang dagang adalah piutang dagang itu akan diakui adanya atau akunnya pada saat menjual barang atau jasa dengan kredit. Kalau menjual jasa, akunnya piutang usaha. Kalau perusahaan dagang menjual barang, akunnya adalah piutang dagang. Dan biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam waktu yang singkat. Makanya dalam kegiatan penjualan barang atau jasa atau keduanya yang dilakukan secara kredit, itu jangka waktunya singkat, tidak bertahun-tahun, seperti utang bank atau kita melakukan kredit ke bank. Gitu. Jangka waktunya biasanya 30-60 hari, 30-60 hari atau paling lama 90 hari. Yang kedua ada wesel tagih. Kalau wesel tagih itu digunakan saat memberikan kredit dalam bentuk yang formal secara tertulis, disebut promise note. Nah, di wesel tagih ini bedanya dengan piutang dagang adalah kalau piutang dagang tidak ada perjanjian secara tertulis, tapi kalau di wesel tagih ada perjanjiannya. Berikut dengan perhitungan bunga piutangnya. Yang ketiga ada piutang lainnya. Piutang lainnya itu contohnya piutang pajak dan piutang dari karyawan, terus ada piutang bunga, dan masih banyak piutang-piutang lainnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai piutang dagang. Mengenai penghapusannya. Penghapusan piutang dagang itu ada 2 metode. Yang pertama metode tidak langsung, yang kedua metode langsung. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai metode pencadangan atau metode tidak langsung. 1. Metode ini konsisten dengan matching principle. Konsisten. Yang kedua, manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi, piutang itu akan mempengaruhi saldo di neraca, saldo aset di neraca, di laporan keuangan neraca. Kenapa kita mengestimasikan piutang yang tidak dapat tertagih? Karena salah satunya nanti itu hubungannya dengan laporan keuangan, yang mana bisa mempengaruhi nominal pajak. Maka setiap tahunnya piutang itu karena tidak seluruhnya dapat tertagih. Kenapa dikatakan tidak seluruhnya? Karena yang namanya kemampuan suatu perusahaan itu berbeda-beda. Yang dihapus bukukan adalah yang sudah lewat jatuh tempo. Jadi bahasanya di WO, write off. Kemudian yang ketiga, jurnal yang akan kita gunakan untuk penghapusan metode tidak langsung, yang pertama akun yang digunakannya itu adalah kita harus mengakui bebannya dulu. Dengan lengkapnya adalah beban piutang tak tertagih. Bentar, saya buka Excel dulu ya.
Lupa Excelnya nggak kebuka. Kemudian, akun yang kedua yang akan kita gunakan adalah di sebelah kreditnya, akun penyisihan piutang. Jadi, dua akun yang harus diakui dalam menjurnal penghapusan piutang dengan metode pencadangan atau allowance method. Satu, di debitnya beban piutang tak tertagih. Dua, penyisihan piutang tak tertagih di sebelah kreditnya. Nanti ada studi kasusnya. Kemudian piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih didebit ke akun penyisihan piutang tak tertagih dan dikredit kepada akun piutang dagang. Nah, di dalam metode pencadangan ini, yang namanya penghapusan adalah kita menghapus bukukan, ya kan? Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena kita mencadangkan terlebih dahulu sebelum mengurangi akun piutang dagangnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Ada ilustrasi transaksi piutang tak tertagih untuk metode pencadangan. Pada tanggal 31 Desember, Cynthia Richard mengestimasi 4.000 dari 105.000 dolar saldo piutang dagang di perusahaannya kemungkinan tak dapat tertagih. Jurnalnya baku akan seperti ini ketika kita menggunakan metode pencadangan atau allowance. Kita untuk menyesuaikan akun piutangnya untuk yang dicadangkan ini, yang 4.000 ini adalah sesuai dengan yang tadi saya paparkan. Mendebit akun beban piutang tak tertagih, mengkreditkan penyisihan piutang tak tertagih. Beban dengan penyisihan, bedanya apa? Kalau beban itu kita mengakui bebannya, kalau penyisihan itu artinya kita menaksirkan. Kalau menaksirkan, itu belum benar-benar terjadi. Artinya yang 4.000 ini masih ada kemungkinan untuk bisa ditagih. Nah, dari kasus ini, maka jurnalnya adalah kita mengkreditkan beban dan mendebitkan beban dan mengkreditkan penyisihan, kemudian nominalnya 4.000 dolar. Sesuai dengan yang diestimasikan. Ini cukup dihafal aja jurnalnya. Ketika ada transaksi seperti ini, di jurnal penyesuaian nanti, itu cukup mendebit beban, mengkreditkan penyisihan. Kemudian, dalam piutang, kita mengenal kalimat nilai realisasi bersih atau net realizable value. Nah, di sini adalah nilai realisasi bersih itu piutang yang benar-benar bisa ditagih atau bisa diterima kasnya oleh perusahaan. Ada contoh. Jumlah piutang usaha bersih yang diperkirakan dapat tertagih 100.000 dolar. 101.000 dolar. Ini dari mana? Dari 105.000 dolar dikurangi 4.000 yang tadi di sini. Nah, dari totalnya 105.000 dikurangi yang disisihkan atau ditaksir tidak akan tertagih senilai 4.000. Maka nilai realisasi bersihnya adalah 1.001 dolar. Nah, jurnal penyesuaian mengurangi piutang menjadi nilai realisasi bersih dan mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan. Ini kita nyambung ke sini. Ada ilustrasi untuk tanggal 21 Januari, piutang John Parker sebesar 610 dolar dianggap benar-benar tak tertagih. Nah, kita catat dulu ya di sini. Bentar. Pakai Excel.
Yang benar-benar tidak tertagih di sini adalah $610 yang dianggap benar-benar tidak tertagih. Artinya kalau benar-benar dianggap tak tertagih itu ya udah tinggal dihapus bukukan. Senilai $610. Jurnal pada saat mengakui pencadangan. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih di debit, di kreditnya penyisihan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, jurnal yang kedua, ketika kita mengakui, karena kan akuntansi itu menganutnya mengakui, mencatat, mengakui piutang yang benar-benar tak tertagih. Maka jurnalnya pakai yang ini. Apabila si nominal ini tuh nominal yang dari ditaksirkan tadi $4.000 yang benar-benar tidak tertagihnya adalah $610. Maka jurnalnya kita mengkreditkan penyisihan. Mendebit maksudnya. Penyisihan piutang tak tertagih. Di kreditnya adalah akun langsung piutang dagang. Kita udah nggak mengkreditkan beban, tapi kita langsung mengakui piutang dagang kita berkurang. Senilai yang sudah benar-benar tak tertagih. $610. Tugas teman-teman di sini bukan menghafal teorinya, tapi menghafal jurnalnya. Karena jurnal ini baku. Bisa digunakan pada saat teman-teman mempunyai soal yang harus dikerjakan kemudian sesuai dengan transaksi yang terjadi. Jurnalnya nggak akan berubah-ubah. Cuman yang harus teman-teman ingat adalah setiap judul ini, jurnalnya ini. Judul ini, jurnalnya ini. Oke. Kemudian, di sini ada ilustrasi yang selanjutnya. Melakukan pencatatan kembali piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut dapat ditagih. Nah, ini kan sudah dihapus. Benar-benar dianggap benar-benar tidak tertagih. Tapi ternyata pada tanggal 10 Juni, tadi kan tanggal 1 Januari ya, tanggal 21 Januari, kita menghapuskan yang $610 itu. Di 21 Januari. Tapi ternyata pada saat 10 Juni, si John Parker ini menyatakan bahwa akan membayar piutangnya. Nah, karena kita menggunakan metode pencadangan, maka si 610 ini harus dikembalikan dulu ke saldo piutang. Karena kan ketika kita mempunyai saldo 10.000, misal 1.000 misalkan ya, saldo piutang di sini di debit, kredit, saldo. Misalkan saldo piutang kita dari 1.000, contohnya ini ilustrasi. Dari 1.000, ternyata piutang dagang kita itu sudah dikurangi 610. Ini piutang ya, piutang dagang. Berarti kan saldo akhir kita adalah 1.000 dikurangi 610. Nah, saldo akhir piutang per tanggal 21 Januari tadi adalah $390. Saldo piutangnya itu. Nah, sedangkan pada tanggal 10 Juni, John Parker itu mau membayar. Berarti kan kalau mau pembayaran, jurnalnya adalah, kalau normal ya,
Kalau di jurnal umum, kas dan piutang. Jurnal yang normalnya kan seperti ini. Kalau misalkan saldo piutangnya ada dan tidak ada yang dihapuskan. Atau kita akan mengakui pengurangan piutang yang tidak diapa-apain saldonya. Yang tidak dihapuskan. Ini kan normalnya seperti ini. Nah, karena kita ini di tanggal 21 Januari sudah menghapuskan saldo senilai 610, artinya yang 610 ini harus dikembalikan dulu ke saldo piutang. Ya kan? Saldo piutang per 21 Januari kan 390. Di sini di 10 Juni, sebelum kita menjurnal ini, maka kita harus mengembalikan dulu saldonya. Dengan cara jurnalnya adalah piutang dagangnya didebit dulu, didebitkan dulu. Berarti piutang dagang ditambahkan pada tanggal 10 Juni. Piutang dagang didebit, di kreditnya adalah penyisihan. Senilai berapa? Senilai 610. 610. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya si saldo 610 ini sudah kembali ke buku besar, ke saldo piutang. Maka ini dijumlahkan lagi. 610 didebit. Karena kan dari sini, piutang dagang bertambah pada tanggal 10 Juni. 10 Juni. Nah, dari $390, saldo per 21 Januari, karena ini piutang dagangnya mau dibayar, artinya mau dibayar itu berarti harus dikembalikan dulu ke piutang dagang, saldo piutang dagang. Maka kita jumlahkan lagi 390 ditambah 610. Maka saldo piutangnya adalah 1.000 per 10 Juni. Sebelum dibayar itu harus dikembalikan. Selanjutnya, mencatat penerimaan kas dari penagihan piutang John Parker tanggal 10 Juni. Nah, baru setelah kita mengakui adanya penambahan kembali dari piutang yang sudah dihapuskan, baru kita mengkreditkan piutang dagang lagi. Karena akan dikonversi menjadi kas. Tanggal 10 Juni itu diterima kas dari piutang dagang. Berarti jurnalnya adalah kas didebit, piutang dagang di kredit. Nominalnya senilai 610.000 dolar. Nah, seperti ini. Ini untuk metode pencadangan. Tanya jawabnya nanti ya, setelah selesai slide. Ini untuk penerimaan kas, saya ulangi lagi. Ini jurnal untuk pada saat mengakui pencadangan. Beban piutang tak tertagih pada penyisihan kerugian piutang atau penyisihan piutang tak tertagih, boleh. Kemudian, ini jurnal untuk mengakui piutang yang benar-benar tak tertagih atau dianggap ya. Mengakui piutang yang dianggap benar-benar tidak tertagih. Ini jurnalnya. Kemudian, ini buku besar untuk ilustrasi saldo piutang. Dan ini untuk mengakui adanya piutang dagang yang sudah dihapuskan, kemudian ternyata bakalan dibayar. Berarti harus dikembalikan dulu saldonya seperti ini, cara menambahkan saldonya. Lalu, si piutang dagang itu akan dikonversi menjadi kas karena terjadi pembayaran senilai $610. Ini jurnalnya. Nah, selanjutnya untuk tata cara penghapusan piutang metode pencadangan itu ada 2 cara perhitungan. Yang pertama menggunakan estimasi berdasarkan presentase dari penjualan. Yang pertama estimasi ya.
tata cara perhitungannya. 1. Metode estimasi persentase. Persentase dari nominal penjualan. Di sini ada ilustrasi. Contohnya adalah penjualan kredit untuk periode ini sebesar $300.000 dan diestimasi 1% akan tidak dapat tertagih. Estimasi ya, estimasi itu artinya taksiran. Kalau taksiran belum terjadi. Kemudian sehingga beban piutang tertagih sebesar $3.000. $3.000 ini dari 1% dikali $300.000. Maka jurnal yang digunakannya adalah beban. Ingat ya, beban dulu. Piutang, di kreditnya penyisihan. Kerugian piutang. Nominalnya, kita buktikan 1% dari $300.000. Pakai Excel kita bisa langsung hitung sama dengan 1%, 1% dikali $300.000. Berarti $3.000. Di kreditnya juga sama, $3.000. Ini metode persentase. Jadi jangan heran nanti kalau misalkan ada soal penyusutan atau soal penyesuaian mengenai piutang untuk piutang yang tidak dapat tertagih, baik itu menggunakan metode langsungnya belum dijelaskan ya, berarti ini menggunakan metode cadangan seperti ini. Ada persentase, ada merujuk kemana nih persentase itu? Dari akun apa? Di sini kan menurut dari hasil penjualan, dari nominal penjualan. Kemudian yang kedua, ada langsung ditaksirkan tanpa adanya perhitungan. Misalkan di sini, estimasi berdasarkan analisis piutang. Di analisis piutang ini menggunakan aging schedule atau analisis umur piutang. Di estimasi $3.390 dari piutang akan tidak dapat tertagih. Dan saldo penyisihan piutang tak tertagih sekarang sebesar 510. Beban piutang tak tertagih menjadi 2.880. Dari mana? Dari 3.390 dikurangi 510. Nah, 2.880 ini hasil dari pengurangan nominal estimasi, kemudian dikurangi saldo penyisihan piutang tak tertagih yang sekarang, berarti yang periode berjalan. Jadi nominalnya adalah segini, $2.880. Itu. Nah, untuk metode pencadangan, sekali lagi, kita rangkum dulu, biar enak. Ini jurnalnya. Kemudian ini harus digarisbawahi ya. Kemudian ini buku besar, ilustrasi buku besarnya. Ini jurnal pada saat mengakui piutang yang dikembalikan. Saya kasih tanda ini. Saldo piutang dikembalikan karena akan diterima pembayaran. Yang ini ya. Kemudian yang ini penerimaan kas. Kas pada piutang dagang. Yang terakhir ini metode estimasi. Kalau metode ini sama. Cuman bedanya dari segi soal aja. Kalau di persentase berarti ada persentasenya. Kemudian kalau menggunakan analisis umur piutang itu ada aging schedule-nya atau analisis umur piutang. Bahasa Inggrisnya dari situ. Oke. Untuk materi sudah selesai. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Apa yang mau ditanyakan dari materi ini? Kak, mau bertanya. Boleh, silakan.
Kalau saldo piutang dikembalikan karena akan diterima pembayaran itu jurnal atau buku besar ya? Jurnal. Jadi jurnalnya dulu Jurnal. sebelum Oh, ke jadi buku besar. jurnalnya itu akan dimasukin ke jurnal umum, dibarengin sama yang lain, transaksi yang lain. Untuk penghapusan piutang itu dilakukan pada saat akhir periode. Artinya itu adanya di jurnal penyesuaian. Nah, nanti jurnal penyesuaiannya Ya, ya. akan dimasukkan ke buku besar. Kemudian kan setelah jurnal Ya. penyesuaian akan tercipta neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau kita tidak menggunakan neraca lajur. Jadi kita harus susun neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kemudian kita posting dulu ke buku besar dari AJP, kemudian baru setelah selesai di posting lagi saldo-saldo akhir yang ada di buku besar itu ke neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti itu. Oh ya, kejawab Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang lain? Bisa dipahami? Kak mau tanya, Boleh. maksud dari piutang tak tertagih itu berarti dia itu tidak membayar selama periode akuntansi atau bagaimana, Kak? Tidak membayar selama periode piutang. Misalkan, Zahira, saya kasih beli barang secara kredit, berarti kan Zahira yang yang beli barang ke saya. Kemudian secara kredit. Nah, ada perjanjian atau ada batas waktu pembayaran. Misalkan 90 hari. Nah, setelah 90 hari, saya kasih waktu 90 hari untuk batas waktu pembayaran. Ternyata Zahira itu tidak membayar-bayar. Artinya itu akan dihapuskan. Nah, setelah dihapuskan itu, kita hitung berapa persentase dari nominal penjualan secara kredit atau nominal akun penjualan, berapa persen yang akan dihapuskan. Bisa saja metodenya langsung ditaksir nominal, bisa saja metodenya dengan persentase tadi, ditetapkan persentase. Nah, kalau persentase, itu ada analisis umur piutangnya. Nah, jadi piutang dihapuskan itu, jawabannya adalah setelah melewati batas waktu pembayaran. Janjinya 60 hari, tapi setelah 60 hari belum bayar juga. Nah, itu baru diperhitungkan penghapusannya. Seperti itu, Zaira. Kalau yang benar-benar tidak tertagih itu tadi gimana, Kak? Maaf. Kalau yang benar-benar tidak tertagih itu misalkan pada saat ini ya, saya kasih yang tadi lagi. Nih, ketika kita sudah mengakui nih dari saldo 1000, misalkan ini kita anggaplah saldo 1000 ya, saldo piutang 1000. Kemudian kita akan mengakui bukan benar-benar tidak tertagih itu. Oh ya, benar-benar. Ini ketika kita mengakui di awal, mohon maaf, ketika kita mengakui di awal pencadangan senilai 610, misalkan ya, 610, ini juga sama, 610. Kita kan mengakui piutang yang ditaksir tidak akan tertagih pada periode akhir Januari senilai 610 dolar. Kemudian ternyata si yang disisihkan ini kalau masih berupa penyisihan kerugian piutang, kalau misalkan belum dihapuskan, betul-betul benar-benar dihapuskan, artinya ini masih menjadi cadangan dan kita bisa langsung mengakui kas yang diterima kalau misalkan ada transaksi pembayaran tanpa adanya penghapusan terlebih dahulu. Nah, posisi kedua,
ketika perusahaan ternyata sudah ditungguin yang 610 dolar ini. Sudah ditungguin selama 30 hari setelah lewat jatuh tempo, 90 hari setelah lewat jatuh tempo, sampai batas akhir masa penantian piutang ini yang kita ibaratnya sudah tunggu-tunggu, ternyata masih belum membayar juga. Sudah sesuai dengan perjanjian, misalkan janji bayar tanggal sekian, ternyata ditungguin masih belum bayar juga. Nah, maka kita harus menghapuskan benar-benar saldonya. Kalau di sini kan beban piutang tak tertagih, penyisihan kerugian piutang. Dari saldo 1000, ketika kita menyisihkan seperti ini, tidak akan ada pengaruh ke saldo piutang. Karena akun yang kita gunakannya adalah beban piutang tak tertagih dengan penyisihan. Jadi beban sama penyisihan aja yang bertambah. Nah, tapi ketika kita sudah mengakui si 610 dolar ini benar-benar dianggap tak tertagih, artinya kita harus mengurangi saldo piutang. Nah, dari saldo 1000, ketika sudah dihapuskan seperti ini, maka piutang dagang kita di tanggal 21 Januari dari 1000 dolar dikurangi 610 karena dihapuskan si saldo 610 itu. Jadi saldo per akhir Januari itu atau per 21 Januari itu adalah 390 dolar. Nah, itu yang dimaksud benar-benar tak tertagih itu ketika kita menghapuskan saldo piutang. Dari yang tadinya nggak berpengaruh si 610 dolar ini ke akun piutang, tapi ketika dihapuskan atau ketika kita mengakui pengkreditan piutang dagang, maka saldo piutang kita sudah berkurang dari 1000 menjadi 390 karena yang 610-nya dihapuskan. Seperti itu. Bisa? Berarti kalau yang pencadangan itu kalau udah melewati batas perjanjian piutang, kalau yang benar-benar tak tertagih itu kalau udah melampaui itu, ya Kak? Betul, seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Karena harus memahami dua metode nanti itu. Ini kan metode pencadangan atau metode tidak langsung. Nah, kalau nanti ada di materi minggu depan adalah materi penghapusan piutang dengan metode langsung. Jadi harus dipahami satu per satu. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Bisa dipahami? Kalau bisa, coba bilang bisa. Kalau masih kurang paham, boleh ditanyakan. Ini orang-orangnya pada ada? Ada Kak. Yang lain? Ada Kak. Ada. Ada Kak. Oke. Sudah cukup? Sudah cukup belum? Untuk diskusi Saya malam mah ini? udah. Oke. Saya mah udah. Udah paham ya? Baik. Udah Kak. Sip. Kalau misalkan sudah bisa dipahami, nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk materi-materi yang baru. Cuman untuk untuk penghapusan piutang ini, kita akan latihannya secara langsung setelah materi metode yang langsung itu turun materinya. Oke? Untuk pertemuan malam ini dicukupkan sekian. Apabila teman-teman masih ngeblank dengan materi ini, boleh nanti dicek ulang materinya, kemudian bisa ditanyakan secara langsung kepada saya kalau misalkan malu bertanya di sini, oke?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama.